ketika mengadakan penelitian guna untuk menyelesaikan tugas akhirnya, baik skripsi, tesis maupun disertasinya, hal yang paling terpenting yang harus dilakukan adalah membuat instrumen. Masih tunggu kau kembali untuk temani selagi, tetap percaya saya di sini, selalu jaga kau cinta. Saat kau pergi sapu hati susah, sendiri lagi sia sungguh tak bisa. Jujur sayang setelah kuat cinta, sesi sayang kau tetap dengan saya, sesi cintaku tetap dengan saya. Cukup dengar sapu hati ini, hanya ada ku yang saya miliki. Saat kau mau ada kata pisah, yang saya mau untuk tetap bersama. Yang ku pergi tinggalkan saya, tetap di sini temani saya. Tuhan mampukan saya untuk bahagiakan kau, seorang biasa yang ada untuk kau. Sayang, dengar saya bilang, sapu cinta dan sayang ke kau takkan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My comeback to channel DR Gus IMPD. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semuanya jangan lupa subscribe, Like, comment, share. jangan lupa share juga ya. Pasang tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang instrumen penelitian kualitatif yang akan kolaborasi dengan beberapa teman dosen dan juga dengan beberapa mahasiswa-mahasiswi di dalam mempresentasikan tugas kuliahnya. Itu tonton video ini sampai habis, jangan di skip supaya mengetahui tentang instrumen penelitian dengan sempurna dan akurat guna untuk mempermudah mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, tesis, dan disertasinya. Itu kita langsung ke materi. Cek dus. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk peneliti untuk mempermudah mengetahui sebuah permasalahan dalam penyelidikan, pemeriksaan, dan pengumpulan data bagi seorang peneliti itu sendiri. Sehingga dengan instrumen penelitian yang bagus, maka akan menghasilkan hasil yang bagus di dalam penelitian itu sendiri. Itu lebih jelasnya kita dengarkan teman saya menyampaikan materi ini. Sesuai tidaknya instrumen yang Anda gunakan dalam penelitian Anda akan menentukan kualitas dan juga keberhasilan dalam penelitian Anda. Perlu Anda ketahui bahwa instrumen penelitian ini dibagi menjadi dua. Secara umum ada yang namanya instrumen tes dan ada yang namanya instrumen non-tes. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mempelajari lebih jauh kedua jenis instrumen tersebut.
Kalau kita berbicara tentang instrumen tes, nah instrumen tes ini terdiri dari butir-butir soal yang digunakan untuk mengukur variabel yang hendak diukur. Instrumen tes sendiri dibagi menjadi dua, ada yang kita sebut dengan tes subjektif, ada juga yang kita sebut dengan tes objektif. Nah, kita akan mempelajari kedua jenis tes tersebut. Kalau Anda memilih tes objektif, maka Anda harus menyiapkan pilihan-pilihan jawaban yang nanti akan dipilih oleh responden atau subjek penelitian dalam penelitian Anda. Untuk tes objektif sendiri ada beberapa jenis, di antaranya ada tes pilihan ganda, ada tes menjodohkan, dan juga ada benar salah. Nah, jenis tes yang selanjutnya tadi adalah tes subjektif. Untuk tes subjektif ini biasanya bentuknya adalah soal uraian atau soal isi. Saya kira Anda sudah tidak asing dengan yang namanya soal uraian atau soal isi ini. Nah, yang tidak kalah penting ketika Anda sudah menentukan jenis instrumen apa yang tepat, misalnya Anda sudah memilih tes untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian Anda, maka ada langkah-langkah yang harus Anda ikuti untuk mendapatkan instrumen penelitian yang bagus. Beberapa langkah yang harus Anda ikuti yaitu yang pertama, tentu Anda harus menentukan variabel apa nih yang akan Anda ukur. Misalnya, Anda akan mengetahui prestasi belajar siswa terkait kemampuan matematikanya. Nah, setelah Anda menentukan variabel yang akan Anda ukur, langkah yang kedua, Anda harus menentukan jenis tes apa yang akan Anda gunakan. Misal, Anda akan memilih tes berbentuk objektif atau subjektif. Setelah Anda pastikan jenis tes apa yang akan Anda gunakan, Anda harus menyiapkan kisi-kisi. Kisi-kisi tes ini akan menjadi acuan atau panduan Anda dalam menyusun tes selengkap mungkin. Nah, selanjutnya setelah Anda menetapkan kisi-kisi, baru Anda membuat atau mengembangkan instrumen tes tersebut. Saya akan melanjutkan ke instrumen penelitian yang kedua, yang sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa selain instrumen tes, ada juga yang namanya instrumen non-tes. Beberapa jenis instrumen non-tes ini diantaranya adalah lembar observasi, ada juga pedoman wawancara, ada juga angket atau kuesioner. Kami untuk menyampaikan instrumen penelitian. Instrumen penelitian kualitatif. Definisi instrumen penelitian. Pengertian instrumen adalah aspek pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ilmiah. Hasil penelitian ini kemudian dikembangkan atau dianalisa sesuai dengan metode penelitian yang akan diambil. Dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya, dalam penelitian kualitatif menggunakan instrumen penelitian wawancara. Pengertian instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan pada langkah penelitian selanjutnya. Pada prinsipnya, instrumen penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan. Oleh karena itulah, setiap penelitian memilih instrumen penelitian yang berbeda antara satu dengan lainnya. Peneliti kualitatif sebagai human instrument yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atau temuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, perkenalkan nama saya Usman Afandi, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6B, akan membahaskan video presentasi tentang instrumen penelitian kualitatif, yang mana mata kuliah ini dibimbing oleh Dr. Iwan Agus Supriyono, MPD. Baiklah, langsung saja saya akan membahas video tersebut dengan bab 8 yang berjudul Instrumen Penelitian Kualitatif. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, keadaan instrumen
penelitian merupakan bagian yang sangat integral dan termasuk dalam komponen metodologi penelitian, karena instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang diteliti. Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses yang mana secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang B, instrumen penelitian kualitatif. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Menurut Ibnu Hajar berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen atau alat peneliti mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peneliti sebagai alat peka dan dapat beraksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya. Yang kedua, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan. Yang ketiga, tiap situasi merupakan keseluruhan. Artinya tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket. Yang keempat, suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata dan untuk memahaminya. Yang kelima, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Yang keenam, hanya manusia sebagai instrumen alat dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkannya. Beberapa kelemahannya dan kelebihan instrumen penelitian. Kelebihannya ialah peneliti dapat langsung melihat, merasakan dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Yang kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data yang telah mencukupi, data telah jenuh dan penelitian akan dihentikan. Yang ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisanya, melakukan refleksi secara terus-menerus dan secara gradual atau membangun. Sementara kelemahannya ialah sebagai berikut. 1. Tidak mudah menjaga objektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Yang kedua, pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis dan menganalisis. Yang ketiga, peneliti harus memiliki cukup kesabaran untuk mengikuti dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Yang C, yang terakhir, langkah-langkah instrumen penelitian kualitatif. Menurut Iskandar, ia menyimpulkan ada beberapa langkah penyusunan instrumen penelitian. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasikan variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. Yang ketiga, mencari indikator dari setiap dimensi. Yang keempat, mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. Yang kelima, merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen. Yang keenam, petunjuk pengisian instrumen. Salah satu langkah penting dalam penyusunan instrumen sendiri adalah melakukan uji coba perangkat instrumen. Dari beberapa penjelasan mengenai instrumen penelitian kualitatif, maka seorang mahasiswa-mahasiswi ketika mengadakan penelitian guna untuk menyelesaikan tugas akhirnya, baik skripsi, tesis maupun disertasinya, hal yang paling terpenting yang harus lakukan adalah membuat instrumen yang bagus guna untuk mempermudah penelitian dari mahasiswa tersebut sehingga hasilnya pun sesuai dengan yang diharapkan, tidak ada kesalahan. Ke depan kita akan bahas tentang analisis data penelitian kualitatif. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, kita akan bahas satu persatu. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.